Halo gengs, good morning. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Guys, saya dapat kopi katanya unik banget. Jadi teman ala-ala ke Malaysia. Terus dia hunting kedai kopi di Malaysia dan dia ketemu satu kopi yang dia bilang unik banget rasanya. Itu si roasternya dari Taiwan, Kakalov namanya. Lalu si kopinya ini menggunakan barel fermented dari Fincasan Jose Estate something itu kalau nggak lupa ya. Ini binnya oily dark something ya, lihat ya. Saya juga nggak tahu nih rasanya kayak gimana. Katanya ini rumnya tuh berasa, alkoholiknya tuh berasa. Saya nggak tahu prosesnya. Maksudnya barrel fermented itu apakah dia pakai yeast atau enggak? Kita lupakan dulu. Tapi kalau bicara kopi-kopi yang menggunakan sense alkoholik gitu ya, kayak beberapa roastery, tapi saya nemunya satu roastery namanya Kawisari, dan dia juga salah satu eksportir kopi kalau nggak salah si Kawisari ini. Dia sebelum di roasting si kopinya itu dia campur dulu ya, tergantung sih objektifnya. Kayak ada yang dia bilang dikasih whisky, dikasih vodka, dikasih something yang macam-macam beralkohol lah. Tapi tak kenapa buat saya nggak gitu suka, kehilangan sensasi purely si kopinya. Dan kayaknya ternyata saya lebih suka kopi-kopi yang memang secara proses simply natural ataupun pakai yeast tapi nggak terlalu lebay. Tapi kalau udah infuse kayaknya kita ngebrew kopi yang pakai taburan strawberry kering atau taburan orange kering dan lainnya juga, itu udah cukup ya, tanpa harus kita beli yang processing infuse dan ribet-ribet. Kita kan cium. Iya, emang gila sih. Ini tuh harusnya dibikin espresso. Saya nggak tahu cukup atau enggak. Tapi saya akan bikin 7 gram. Saya akan bikin 7 gram aja teman-teman. Nah ini binnya oily dan roomnya sangat kencang banget. Coba deh kopi yang roomnya sama ya, roomnya kencang banget. Jadi saya akan bikin pakai filter aja 7 gram. 7 kali 15 berapa ya? 7 kali 15 berapa? 105. Jadi saya akan bikin 105 aja. Saya cuma pengen tahu si sensasi roomnya memang kayak apa ya. Saya pakai suhu 90 derajat Celcius. Lalu saya akan kasih waktu di sekitar 4 menit ya.
walaupun dia oily dark gitu, tapi secara digiling nggak terlalu gelap se Starbucks 105 ya, lebih dikit. Kita akan tunggu sampai menit keempat ya. Saya turunkan di menit ke-334. Dikit banget ya, apa lah demi mencicip. Ternyata ini sisanya 13 gram, nggak bisa buat espresso pun kan kalau saya di Cafe Lat Robot ya. Kalau di Star Mirage sangat bisa dilakukan, cuman Star Mirage nya udah error kan. Kita suruh Is Dahlia cobain ya. Sama-sama mencicip nih smoking barrel fermented dari Taiwan. Delicious. Kayak alkoholik ya. Pahit tapi ya. Pahit, yes. Aftertaste pahit. Aftertaste-nya pahit ya. Ya. Bisa saya pakai suhu 80 atau 88 kali ya sebenarnya kalau mau less agak aftertaste ya, tapi ya. Roomnya memang lumayan dominan. Nggak terlalu kompleks rasanya, simply alkoholik dan sweet dry fruit. Tetap ada less sweet di mulut. Ini enak sih, dibikin hot latte harusnya delicious sama Fiasco ini. Kenapa aftertaste-nya pahit kata Is Dahlia? Karena memang pertama oily dark, lalu kedua memang saya gilingannya sedikit kurang lebih agak medium coarse kali ya. Lalu suhu saya memang 90 dan long exposure jadi 4 menit lah. Jadi kalau dibikin V60 biasa mungkin akan lebih less bitter aftertaste. Anyway, buat saya ini nggak masalah kopi pahit atau kopi apapun selama enak, nggak ada masalah. Tapi ini enak, basically ini enak kalau buat saya. Enggak Is, nih minum deh, suhunya turun udah nggak pahit mak aftertaste-nya ya kan. Nah, suhu turun, aftertaste udah hilang. Buat aku aja deh. Nanti aku bikinin kamu Ethiopia ya. Last sip. Makin turun suhunya justru makin playful di mulut. Aftertaste-nya jadi roomy ya. Enak kalau buat saya.
Thank you teman Lala yang udah ngirim Koko Anton yang udah jalan-jalan ke Malaysia dan hunting kopi-kopi aneh katanya, dan ketemulah si barrel fermented dari Finca San Jose Estate. Kayaknya ini kalau dibikinnya roastingannya nggak segelap ini justru kayaknya akan lebih seru lagi ya, lebih playful lagi, lebih seru lagi. Tapi it's okay, mungkin ini aliran kakak love di Taiwan. Ciao, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Sehat terus, sukses terus, ngopi terus.